Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi permutasi dan kombinasi. Di sini nanti ada persoalan tentang keduanya dengan contoh soal kontekstual. Ini masih pada materi kaidah pencacahan. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Di sini sebelum masuk ke persoalan permutasi dan kombinasi, ada perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Untuk yang pertama, soal verbal diselesaikan dengan permutasi jika urutan unsur dibalik bernilai berbeda atau unsur dalam soal tersebut memiliki status. Yang kedua, soal verbal diselesaikan dengan kombinasi jika urutan dibalik bernilai sama atau unsur dalam soal tersebut tidak memiliki status. Contohnya di sini untuk soal verbal yang diselesaikan dengan permutasi, jadi nanti ketika unsur itu dibalik maka nanti statusnya berbeda. Contoh pemilihan ketua, sekretaris dan bendara. Misal di sini ada Ana, Ani, Budi misal. Nah, ketika di sini Ana menjadi ketua, kemudian Ani sekretaris dan Budi bendahara. Ini urutan yang pertama, Ana ketua, Ani sekretaris, Budi bendahara. Ketika ini saya balik, Budi, Ana, Ani. Jadi sekarang ketuanya Budi, sekretarisnya Ana, bendaharanya Ani. Nah, ini kan beda. Tadinya ketua itu Ana, sekarang ketuanya jadi Budi. Nah, ini kan urutannya berbeda. Jadi di sini masing-masing unsur mempunyai status yang berbeda. Nah, kalau nanti ada soal seperti ini, contoh ini tadi pemilihan pengurus ketua, sekretaris, bendahara, ini nanti menggunakan permutasi. Jadi di sini yang dimaksud unsurnya memiliki status, ketika dibalik nanti statusnya berbeda ya seperti ini. Tadinya Ana, Budi, Ani itu ketua, sekretaris, bendahara, ketika dibalik menjadi Budi, Ana, Ani, statusnya sudah beda lagi. Budi yang tadinya bendahara sekarang jadi ketua. Ana yang tadinya sekretaris sekarang jadi bendahara. Nah, ini urutannya sudah berbeda. Nah, kalau seperti ini nanti kita menyelesaikan soalnya dengan menggunakan permutasi. Nah, sekarang kalau kombinasi, misal di sini saya kasih nama sama saja, Ana, Ani, Budi. Ana, Ani, Budi mengikuti lomba paduan suara misal. Jadi Ana, Ani, Budi ini mengikuti lomba paduan suara, lomba padus misal. Ketika saya balik, Budi, Ana, Ani mengikuti lomba paduan suara. Sama apa enggak? Sama. Yang penting jadi status antara ketiganya itu sama. Ana lomba padus, Ani juga, Budi juga. Ketika saya balik, Budi lomba, Ani lomba, Ana lomba. Nah, ini karena di sini tidak ada status atau statusnya di sini sama, tidak ada tingkatannya. Maka di sini nanti untuk penyelesaiannya menggunakan kombinasi. Jadi nanti menggunakan kombinasi. Nah, untuk perbedaannya seperti ini. Jadi permutasi itu ada urutannya atau ada tingkatannya. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian juara 1, juara 2, juara 3. Itu nanti menggunakan permutasi. Kalau kombinasi itu tidak ada tingkatannya, tidak ada urutannya. Jadi semua statusnya sama-sama mengikuti lomba paduan suara. Itu mengerjakannya menggunakan kombinasi. Kemudian di sini masuk soal, suatu rapat dihadiri oleh 20 orang.
Pada kesempatan tersebut, dipilih 4 orang untuk berbicara. Tentukan banyak cara untuk memilih keempat orang tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini dipilih 4 orang untuk berbicara. Jadi orang pertama berbicara, orang kedua berbicara, orang ketiga berbicara, orang keempat nantinya juga berbicara. Statusnya sama apa beda? Statusnya sama, yaitu keempatnya nanti sama-sama berbicara. Maka dari itu untuk soal nomor 1 ini dikerjakan dengan menggunakan kombinasi. Jadi kombinasi itu 4 karena akan dipilih 4 dari yang dihadiri oleh 20, berarti kombinasi 4 dari 20. Nah, maka nanti hasilnya 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 4 faktorial dikalikan 4 faktorial. Maka di sini 20 faktorial dibagi 16 faktorial dikalikan 4 faktorial. 20 dikalikan 19 kali 18 kali 17 kali 16 faktorial dibagi 16 faktorial dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret. Kemudian ini 3 dengan 18 itu 6, 4 dengan 20 itu berarti 5. Nah, seperti ini. Oh, ini 2 dengan 6 berarti di sini 3. Maka hasilnya 19 kali 17 kali 15. Nanti silahkan dihitung sendiri. Nah, caranya seperti itu. Jadi memilih 4 orang untuk berbicara itu menggunakan kombinasi. Karena statusnya semua sama, yaitu keempat-empatnya nantinya akan berbicara. Kemudian yang nomor 2, tentukan banyak bilangan ratusan yang dapat disusun dari angka 2, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah jelas, ini nanti menggunakan permutasi karena itu misal saya pilih 2 angka saja, 2 dan 4. 2 dan 4 kalau 2 saya taruh di puluhan, 4 satuan itu berarti 24 ya. Jadi ini contoh aja, misal saya pilih 2 angka 2 dan 4 dengan 42. Nah, ini kan sudah beda ini. Yang satu 24, yang satu 42. Berarti ini ada tingkatannya. Otomatis untuk soal yang nomor 2 nanti dikerjakannya pakai permutasi. Jadi ini udah ada ketentuannya tanpa ada angka yang diulang. Berarti nanti pakai permutasi. Banyak bilangan ratusan, karena ratusan berarti nanti butuh 3 bilangan yang tersedia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6, berarti nanti permutasi 3 dari 6. Maka hasilnya di sini 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial. Maka di sini 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial, 20 kali 6, yaitu di sini hasilnya 120 bilangan ratusan yang dapat disusun dari 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Itu sudah pasti menggunakan permutasi karena angka-angkanya itu tingkatannya berbeda. 2, 4, 5 itu pasti sudah berbeda. Kemudian nomor 3, tentukan banyak susunan pengurus RT yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 16 calon pengurus. Jadi nanti ketua, sekretaris, bendahara, maka nanti K-nya di sini ada 3 ya, ketua, sekretaris, bendahara. Ini sebagai N-nya 16, dan sini K-nya itu ada 3. Nah, di sini ada ketua, sekretaris, bendahara, itu berarti ada tingkatannya. Maka karena ada tingkatannya tadi mengerjakannya menggunakan permutasi 3 dari 16. Nah, nanti di sini 16 faktorial dibagi
16 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial dibagi 13 faktorial dikalikan 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret. Kemudian ini 3 dengan 15 yaitu di sini 5. Kemudian 2 dengan 14 yaitu di sini 7. Maka nanti 16 dikalikan 35. Silahkan dihitung sendiri hasilnya. Jadi udah jelas ya, kalau ada tingkatannya itu mengerjakannya pakai permutasi. Kemudian nomor 4, dari 25 orang pengurus sebuah organisasi akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyak cara pemilihan pengurus organisasi tersebut. Nah, di sini juga sudah jelas karena ada tingkatannya, pasti nanti menggunakan permutasi. Di sini N-nya ada 25, kemudian K-nya ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti K-nya di sini ada 4. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus permutasi aja, berarti permutasi 4 dari 25. Jadi di sini 25 faktorial dibagi 25 dibagi 4 faktorial. 25 kali 24 kali 23 21 faktorial. Nah, nanti ini silahkan dikerjakan sendiri. Oh maaf, nomor 3 tadi, oh maaf ya, nomor 3 tadi saya keliru. Ini 16 faktorial dibagi, ya ini enggak ya, saya taruh sini, maaf. 16 permutasi 3 dari 16 berarti nanti 16 faktorial dibagi 16 dikurangi 3 faktorial sama dengan 16 faktorial dibagi 13 faktorial. 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial dibagi 13 faktorial. Nah, ini nanti silahkan kalian kerjakan sendiri. Coba kalau nomor 2 tadi sudah ya, maaf, nomor 3 tadi keliru kombinasi. Nah, ini untuk nomor 4 permutasi 4 dari 25 berarti nanti hasilnya ini 25 kali 24 kali 23 kali 22. Ini silakan nanti kalian cari sendiri. Kemudian nomor 5, dari 60 anggota dewan tingkat provinsi akan diutus 2 orang untuk mengunjungi daerah bencana 1 dan daerah bencana 2. Tentukan banyak susunan utusan yang dapat dibentuk. Nah, di sini ada 2 daerah, yaitu daerah bencana 1 dan daerah bencana 2. Maka nanti misal ada 2 anggota dewan ini, A dan B. Misal urutan yang pertama A itu ke daerah bencana 1, B ke daerah bencana 2, kemudian saya ganti B itu ke daerah bencana 1, A ke bencana 2, berarti di sini urutannya berbeda. Maka dari itu ini nanti menggunakan permutasi. Jadi permutasi 2 dari 60. Maka di sini 60 faktorial dibagi 60 dikurangi 2 faktorial. Jadi di sini 60 dibagi maka nanti hasilnya 60 dikalikan 59. Silahkan kalian jawab sendiri. Jadi sudah jelas karena di situ ada bencana 1, bencana 2, pasti ada urutannya menggunakan permutasi. Kemudian nomor 6, dari 200 orang peserta acara demo masak ditunjuk 4 orang sebagai asisten koki dalam acara tersebut. Tentukan banyak susunan asisten koki yang terjadi apabila Ibu Sinta dan Ibu Lina sudah pasti terpilih.
Jadi karena ini asisten koki, keempat-empatnya jadi asisten koki, maka tidak ada status. Berarti nanti menggunakan kombinasi 4 dari 200. Tetapi di sini Ibu Sinta dan Ibu Lina sudah pasti terpilih. Jadi Ibu Sinta dan Ibu Lina itu sudah pasti ada di antara 4 orang ini. Maka nanti dari 200 ini Ibu Lina dan Ibu Sinta sudah pasti terpilih. Berarti nanti karena di sini ada syarat Ibu Sinta dan Ibu Lina sudah pasti terpilih, maka ini nanti dikurangi 2. Ini juga dikurangi 2. 2 ini Ibu Sinta dan Ibu Lina karena mereka sudah pasti terpilih. Sehingga di sini menjadi kombinasi 198 2. Jadi kombinasi 2 dari 198. Maka nanti tinggal hasilnya 198 faktorial dibagi 198 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Maka 198 kali 197 kali 196 faktorial dibagi 196 faktorial dikalikan 2 faktorial, yaitu 2 kali 1. Ini bisa dicoret-coret. 2 kali 1 ini dibagi berarti 99 dikali 197. Silahkan nanti dicari sendiri. Nah, jadi kalau ada syarat lagi Ibu Sinta dan Ibu Lina sudah pasti terpilih, berarti dari yang tersedia itu dikurangkan jumlah yang pasti terpilih tadi. Caranya seperti itu. Kemudian nomor 7, dari 18 pengurus OSIS suatu sekolah ditunjuk 5 siswa untuk mengikuti penyuluhan narkoba di suatu lembaga pemasyarakatan. Tentukan banyak susunan pengurus yang terpilih. Jadi di sini untuk mengikuti penyuluhan narkoba, berarti nanti kelima-limanya mengikuti penyuluhan narkoba. Berarti di sini statusnya sama, yaitu mengikuti penyuluhan narkoba. Maka dari itu untuk soal nomor 7 nanti pasti menggunakan kombinasi 5 dari 18. Jadi di sini 18 faktorial dibagi 18 dikurangi 5 faktorial dikalikan 5 faktorial. 18 kali 17 kali 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial dibagi 13 faktorial kali 5 4 3 2 1. Ini bisa dicoret. Kemudian ini 2 7, ini saya coret 5, kemudian ini saya coret dengan 16, berarti di sini 4, ini tadi 5 saya coret dengan 5, maka hasilnya 18 dikalikan 17 dikalikan 28. Nah, silahkan nanti kalian jawab sendiri. Itu untuk soal nomor 7. Kemudian soal nomor 8, tentukan banyak warna campuran yang terdiri atas 2 warna yang dipilih dari 8 warna dasar yang berbeda. Nah, sekarang warna campuran, misal 2 warna itu merah sama hijau, merah sama hijau dicampur, hijau sama merah dicampur, maka nanti pasti hasilnya juga sama. Jadi ini nomor 8 juga tidak ada urutan atau statusnya semuanya warna, jadi sama. Maka dari itu nomor 8 menggunakan kombinasi 2 dari 8. Maka di sini 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikalikan 2 kali 1. Ini coret. Di sini 4, maka hasilnya 28. Kemudian nomor 9, dari 50 peserta seminar semuanya akan bersalam-salaman. Ini titik ya. Tentukan banyak
salaman yang terjadi. Nah, ini permutasi atau kombinasi. Di sini misal ada 50, kalau salaman itu pasti membutuhkan berapa? Membutuhkan 2 orang. Jadi kalau di sini A, ini orang pertama A, ini orang kedua B, A salaman dengan B, B salaman dengan A. Sama apa beda? Sama ya, karena tidak ada statusnya, jadi sama ini tingkatannya. A dan B salaman, B dan A salaman. Berarti nanti ini karena ini sama, maka nanti menggunakan kombinasi dari 50 karena salaman itu membutuhkan 2 orang untuk interaksi, berarti di sini kombinasi 2 dari 50. Jadi nanti di sini 50 faktorial dibagi 50 dikurangi 2 faktorial kalikan 2 faktorial. Jadi di sini 50 kali 59 kali 50 49 kali 48 faktorial. Di sini 50 kali 49 kali 48 faktorial dibagi 48 faktorial kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret. Kemudian ini berarti 25. Maka hasilnya nanti 25 kalikan 49. Silahkan nanti dicoba. Kemudian yang nomor 10, dari 7 orang jenderal di Mabes Polri akan dipilih 4 orang sebagai Kapolda untuk ditempatkan di 4 provinsi, yaitu provinsi A, B, C, dan D. Tentukan banyak cara pemilihan Kapolda tersebut. Nah, nomor 10 silahkan kalian coba, kemudian nanti hasilnya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Bila ada salah saya mohon maaf. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.